Selamat pagi, siang, malam kepada Ibu Abbas yang sedang menyaksikan presentasi saya ini. Halo Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan UTS Pancasila saya yang saya beri judul Perilaku Pancasila. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Jusli Stacy Madita Putih dengan NIM 2024-53078 dari Prodi Farmasi kelas B Fakultas Sains dan Teknologi. Izin memperkenalkan diri. Iya Ibu, ini adalah hasil presentasi yang akan saya sajikan kepada Ibu. Sebelum saya menunjukkan bukti-bukti saya telah melakukan perilaku Pancasila di rumah dan di masyarakat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Pengertian Pancasila. Landasan negara Indonesia dan dasar bagi cara hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila. Standar moral dan perilaku rakyat Indonesia dijabarkan dalam Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip atau 5 sila. Fungsi Pancasila sendiri sebagai prinsip panduan perilaku dan dasar ideologis keberadaan nasional dalam pemerintahan. Perilaku sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa seperti menghormati agama dan kepercayaan orang lain, menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh masing-masing agama dengan taat, dan tidak memaksakan agama seseorang kepada orang lain. Contoh perilakunya mengakui dan menghormati keberagaman agama di kelas dan di masyarakat. Nah, kita masuk ke bukti nyata yang telah saya lakukan. Kedua foto ini adalah bukti nyata ketika saya masih SMA, saya dan teman-teman di kelas saya itu setiap hari Jumat melakukan yang namanya ibadah Jumat. Jadi karena pulang sekolah kita itu lebih awal, yaitu jam 12 lagi kita sudah pulang, jadinya kami memutuskan untuk melakukan ibadah Jumat, yang dimana kami akan menyanyikan pujian, dua pujian, kemudian kami mendengarkan firman Tuhan dan refleksi firman Tuhan, kemudian kami memberikan persembahan, mendengarkan lagu sekali lagi, kemudian berdoa berkat dan penerimaan berkat. Nah, bisa dilihat di gambarnya itu saya berdiri di depan memimpin ibadah ini. Jadi kurang lebih saya itu sudah melakukan ibadah di kelas bersama dengan teman-teman dan memimpin ibadah sebagai nilai saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada pula gambar ini yang dimana kelas saya itu waktu itu memutuskan untuk mengisi pujian di ibadah malam Natal SMA Negeri 1 Ambon tahun 2023. Yang dimana pada saat itu saya menjadi singers dan bisa dilihat waktu itu saya di situ berdiri, saya mengikuti paduan suara dari kelas. Kemudian ini yang paling terpenting di foto ini, pada tahun 2022 dan tahun kemarin saya pergi merayakan Idul Fitri bersama teman saya beragama Islam di rumahnya. Jadi kebetulan saat itu orang tuanya mengundang saya dan teman-teman yang lain untuk datang ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan saya bersyukur sekali saya bisa diberikan kesempatan untuk datang dan merasakan, oh begini ternyata perayaan Idul Fitri di agama lain, dan saya rasa toleransi saya sangat tinggi saat itu, saya menerima dan bukakan hati untuk mengikutinya. Di atas itu pada tahun 2023 itu di rumah kediaman anggota wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, anaknya itu temannya saya datang, kemudian di foto di bawah itu saya di Jalan Baru. Nah, kemudian di foto ini itu, di foto di atas itu adalah ujian praktek. Jadi ujian praktek seni tari, tapi sebelum ujian praktek kalian berdua dulu. Kemudian di sampingnya dua foto di atas, yang di tengah sama yang di kanan itu saya pergi ke Orang Sidi. Jadi Orang Sidi itu seperti eh, pada untuk orang-orang Kristen, remaja-remaja maupun orang-orang yang sudah siap untuk mengikuti Kristus, memikul salib. Nah, mereka tuh akan mengambil janji untuk mengikuti Kristus dengan setia, dan itu biasanya ada perayaan setelahnya, dan itu saya datang bersama teman-teman saya. Kemudian 3 foto di bawah itu saya les di Gamis Operation pada saat kelas 12, dan pengajar saya itu beragama yang beda dengan saya beragama Kristen dan mereka beragama Islam, tetapi ada toleransi di balik itu, saya bisa dengan akrab belajar dan diajar oleh mereka dengan sangat baik. Sedangkan di foto ini pada saat ibadah perayaan Natal tahun 2022, yang dimana saya itu menjadi moderator di paling atas dalam ibadah. Kemudian di sampingnya saya berfoto dengan teman-teman tamborin, dan di bawahnya juga saya berfoto dengan teman-teman panitia Natal, dan di sampingnya saya menjadi moderator bersama teman saya Dewa saat itu. Dan saat itu ibadah Natal, terus saya yang jadi moderator pemimpin ibadah. Sedangkan di foto ini saya memimpin ibadah pemuda tahun 2024 pada akhir tahun. Ibadah pemuda saat itu saya dipercayakan untuk menjadi WL, saya memimpin diskusi kelompok, membaca Alkitab, kemudian
saya meminta mereka untuk beribadah di rumah saya dan di bawah gambar kanan bawah itu di rumah saya. Mereka beribadah di rumah saya dan saya rasa terjalin hubungan keharmonisan yang sangat baik dengan teman-teman pemuda agama Kristen saya. Kemudian ini saya pelayanan di gereja sebagai singers dan juga tamborin. Dan ini gambar saya bersama kakak-kakak KKN Kebangsaan tahun 2024 yang mereka diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah saya. Dan saat itu semuanya beragama Islam, tapi terjalin hubungan yang sangat baik. Mereka bisa hidup selama 1 bulan di rumah saya, makan, mandi, tidur, jalan-jalan bersama saya, dan diterima baik juga oleh keluarga saya. Sedangkan ini gambar saya di gereja pelayanan dan foto bersama keluarga saya di depan gereja. Kurang lebih penerapan sila 1 yang telah saya lakukan adalah saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan agama pada orang lain, bekerja sama dan saling bantu di pada bidang apapun tanpa memandang latar belakang agama, dapat mengembangkan toleransi agama, membina kerukunan hidup antar manusia, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, percaya dan takut kepada Tuhan Maha Esa, menghormati agama orang lain, tidak mengganggu ibadahnya orang lain berbeda agama, menghormati kebebasan beragama orang lain, tidak memiliki perasaan orang yang berbeda agama. Kemudian ada pula perilaku sila kedua yang dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia, bertindak tanpa memihak dan tanpa membedakan orang lain dan menjunjung tinggi prinsip kasih sayang dan kemanusiaan. Contoh perilakunya membantu teman yang membutuhkan terlepas dari latar belakang mereka. Nah, di gambar ini itu, gambar ujung kiri itu saya pergi ke panti asuhan. Ya, saya pergi ke panti asuhan Caleb House. Dan saat itu tuh saya merasakan sangat penuh kasih sayang dan rasa saling bersyukur karena orang lain aja hidup tidak ada orang tua, tapi mereka masih tetap bisa menjalani hidup mereka. Apalagi saya memiliki orang tua, saya harus lebih bersyukur lagi. Dan itu ada gambar di mana ada anak panti asuhan yang tidak mau saya pulang karena sudah rasa sayang sekali kepada saya. Dan pada itu saya sangat senang bisa ada dengan mereka, bermain, makan, menggambar, mewarnai bersama mereka. Kemudian gambar atas bagian kanan, itu saya sedang bimbel les di Ganesh Operation dan pengajarnya itu kakak Islam juga dan saya tuh lagi bekerja sama dengan teman-teman saya lainnya tanpa memandang latar belakang. Kemudian gambar di bawahnya itu saya masuk OSIS di sekolah pada saat saya kelas 10 dan gitu ada teman-teman OSIS MPK saya berbeda agama juga tapi saya tetap merangkul mereka. Nah, ini yang merupakan saya paling penting, yang mana pada saat teman saya sedang masuk rumah sakit dan sakit, saya dan teman saya pergi menjenguk, menyuapi dia, membawa dia makanan, dan menemani dia saat dia masih ada di ICU pada saat itu. Kemudian di atas, itu teman saya sedang sakit dan saya yang membantu memijit atau merelaksasi badannya. Kemudian dua gambar itu saya sedang ikut lomba karya ilmiah dan lomba mading, dan saya bekerja sama dengan teman saya dalam membedakan, itu saya di atas membuat mading, ada lagi merakit, dan di bawah itu saya membuat karya ilmiah tentang biji nangka bisa jadi tempe. Lalu saya sedang bekerja sama. Nah, ini tuh pada saat saya ikut ekstrakurikuler karya ilmiah juga, yang mana saya lagi bekerja sama dengan teman-teman saya walaupun berbeda agama. Kemudian di bawah itu ketika kita sedang refreshing di pantai dan kita bekerja sama membuat makanan. Jadi pas masuk sate, sosis dalam tusuk sate. Kemudian itu bekerja sama dengan teman saya membuat mading. Nah, ini foto dengan keluarga saya, di mana saya rasa sangat sayang orang tua saya memanusiai saya dengan baik. Dan ini juga dengan adik keluarga saya. Dan saya sangat senang bisa berada bersama mereka. Jadi kurang lebih penerapan silanya tidak membedakan manusia, bisa latar belakang, menjaga hak dan kewajiban orang dan diri sendiri, cinta tanah air dan bangsa, dan melakukan diskriminasi, tidak melecehkan seseorang karena apapun, membela kebenaran dan keadilan, juga sesama manusia, menjaga sopan dan saling menghargai, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sedangkan untuk sila ketiga, yang dimana persatuan Indonesia, kita dapat menjaga persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri, merasa senang menjadi warga negara Indonesia dan mencintai negara sendiri. Contoh perilakunya itu menghargai kerukunan daripada perpecahan berdasarkan budaya dan suku. Nah, ini contoh saya melakukan sila persatuan Indonesia, di mana saat itu saya dipercayakan untuk membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di kantor Gubernur Provinsi Maluku. Jadi saat itu Hari Pendidikan Nasional Indonesia dan saya diberikan kesempatan untuk membaca, dan itu saya selesai membaca dengan teman-teman saya. Kemudian saya juga dipercaya membaca Undang-Undang Dasar di sekolah, dan itu kami mengerjakan pramuka
Saya sangat senang sekali pramuka karena saya foto dengan teman paskibraka saya. Nilai persatuan juga di mana saya bisa dengan rukun menjalin persahabatan dengan teman-teman saya, solidaritas dengan teman-teman saya, saling bekerja sama, dan bangun kerja bakti. Dan juga yang gambar yang di bawah itu ketika saya eh, dari gereja saya itu melakukan kononia. Kononia itu seperti ibadah bersama dengan gereja yang lain, dan itu gambarnya ramai sekali dan saya sangat senang sekali. Kemudian persatuan Indonesia juga dapat dilihat dari ketika saya mengikuti lomba, di mana pada saat itu lombanya harus bersatu sekali, kalau tidak bersatu pasti masing-masing egois dengan dirinya sendiri, mau melakukan masing-masingnya. Tapi pada saat itu puji Tuhan saya dapat juara, yaitu juara 2 pada saat lomba Yel-Yel PNKJ dari perhubungan, dinas perhubungan, yang dimana materinya itu transportasi darat. Kemudian saya ikut pesta musik asik puisi, saya dapat juara 2 dan sampai ke tingkat nasional, puji Tuhan. Kemudian pada saat itu juga saya masuk komunitas lingkungan yang nama Lebih Baik, dan kami melakukan kegiatan lingkungan, di mana kalau kami mau bekerja sendiri tidak bisa, jadi kami harus bekerja sama bersatu untuk membersihkan daerah yang kotor. Dan ini dengan keluarga saya sangat sayang mereka, saya bersatu demi keharmonisan keluarga saya. Jadi penerapan sila ketiga saya lakukan adalah cinta tanah air, tidak mendendahkan orang lain, berserta latar belakang suku dan lainnya, mengutamakan kerukunan, mendukung rasa senasib dan sepenganggungan, serta membantu bersama yang lain, bangga cinta tanah air, rela berkorban, mengembangkan sikap menghargai, menjalin hubungan dengan semua orang, memajukan pergaulan, demi bangsa, menjunjung persatuan dan kesatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawatan perwakilan, yang dimana mengutamakan masyarakat, mengambil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, menghindari sikap memaksakan kehendak. Kemudian contoh perilakunya berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok belajar untuk mencapai kesepakatan bersama. Buktinya itu waktu saya ikut coblos, yang dimana pertama itu saya coblos presiden, kemudian anggota DPRD provinsi, kota, DPD, kemudian yang sebelahnya itu saya coblos gubernur, wali kota. Nah, ini juga ketika saya sedang berdiskusi dengan teman-teman saya, bekerja sama, kerja kelompok bersama dengan teman-teman saya, di mana itu adalah nilai dalam dialog bersama. Kemudian ini juga saya sedang bekerja dalam OSIS, di mana saya mengawasi, kemudian bersama dengan mama saya, dan di atas itu kami sedang rapat komunitas lebih baik, yang di bawah itu sedang mempresentasikan materi hasil karya ilmiah kami. Jadi kurang lebih penerapan sila keempat yang saya lakukan yaitu mengedepankan musyawarah, kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, ikut serta dalam pemilihan umum, melaksanakan keputusan berdasarkan musyawarah atau diskusinya, menekankan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan keputusan yang dicapai, kemudian melakukan musyawarah, dan mengambil keputusan yang benar dalam diskusi. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berperilaku adil dan tidak diskriminatif, menjaga kesejahteraan bersama dan membantu yang kurang mampu, merasakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilakunya berbagi makanan dan bersikap adil terhadap teman yang membutuhkan dan kepada semua orang. Contoh aksi nyatanya pada saat itu, yang di atas itu kami lagi mencari daun pada praktikum biologi dan kami bekerja sama bersama tanpa membedakan-bedakan. Kemudian itu kami lagi presentasi Pancasila, itu materi Pancasila sebagai dasar negara, dan kami bekerja sama walaupun beda-beda, dari latar belakang yang beda-beda. Kemudian di sampingnya itu juga saya masuk bimbel garis separation dan sedang difoto karena sedang belajar. Kemudian di bawah saya dengan bapak guru agama saya di SMA, di sampingnya saya sedang bekerja sama dengan teman-teman saya dalam lomba karya ilmiah, dan di sampingnya saya dan teman-teman saya sedang berdiskusi dan bermain. Nah, ini dengan keluarga saya, di samping saya dengan lebih baik, di mana saya bersikap adil terhadap semua, tidak membeda-bedakan orang-orang di panti asuhan, sampai mereka tuh rasa sayang kepada saya, dan saya sangat bersyukur karena hal itu tuh pelajaran yang sangat mulia dalam kehidupan saya. Kemudian kepada adik-adik saya juga, saya tidak pernah bersikap diskriminasi dan membeda-bedakan perlakuan. Walaupun mereka kakak adik, yang perempuan kakak, laki-laki adik, tapi saya menyaramatakan perilaku terhadap mereka. Ketika satu mendapatkan ini, satu juga harus mendapat ini, jadi adil.
Jadi kurang lebih penerapan sila kelima yang saya lakukan ada berbuat adil kepada siapapun, menghargai orang lain, tidak membedakan orang, bisa kekeluargaan, tidak mengintimidasi orang lain, menghormati orang lain, tidak menyalahkan orang lain, menghargai orang, dan tidak membuli orang. Kemudian bekerja sama juga dan tidak berperilaku buruk. Kurang lebih implementasi perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya lakukan, yaitu ya di sekolah menghormati guru dan teman-teman, mengikuti kegiatan sekolah, kemudian di rumah menghormati orang tua dan keluarga, saling membantu sebagai anggota keluarga, dan di masyarakat berdikari sosial dan bekerja sama untuk kepentingan semua orang. Namun jika bisa dilihat terjadinya beberapa nilai Pancasila yang sudah mulai pudar di masyarakat maupun di rumah. Antara lain sila pertama, di masyarakat mulai kurangnya toleransi antar agama dan penghormatan terhadap kebebasan agama. Kemudian di rumah kurangnya pendidikan terhadap penghargaan terhadap perbedaan agama. Sila kedua, di masyarakat terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Di rumah masih kurangnya penanaman kasih sayang, keadilan dan empati. Kemudian di sila ketiga, di masyarakat masih adanya konflik sara dan perpecahan. Dan di rumah adanya kurang rasa kebersamaan dan gotong royong antar keluarga. Sila keempat, adanya ketidaktransparanan dan pengambilan keputusan dan pengambilan kepentingan rakyat. Kemudian di rumah ada yang kurang musyawarah dan komunikasi. Dan yang kelima, untuk sila kelima, di masyarakat adanya kesenjangan sosial di rumah dan masih ada tidak diajarkan pentingnya berbagi atau perhatian terhadap kondisi sosial orang lain. Untuk itulah, strategi yang bisa kita lakukan maupun kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman berperilaku harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita akan mampu membangun negara yang sejahtera, adil, dan bersatu. Strategi seperti nilai-nilai yang sudah pudar dan sudah saya katakan tadi, maka kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia dalam masyarakat maupun rumah harus dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila itu. Seperti harus taat kepada Tuhan, harus ada rasa manusiawi terhadap orang lain, kemudian harus bersatu, harus dapat berdiskusi dengan baik, terbuka, dan juga bersikap adil kepada semua orang. Terima kasih Ibu atas kesempatannya sudah mendengar presentasi saya. Kiranya materi saya ini bermanfaat dan semoga kita bisa meditasi nilai-nilai Pancasila semakin baik lagi dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terima kasih. Inilah presentasi saya dan berakhirlah presentasi saya di saat ini. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih banyak. Semoga nilai UTS maupun UAS saya baik. Dan terima kasih Ibu sudah mengajar saya di semester ini. Saya bertemu di semester depannya dan semoga Allah memberkati Ibu dan setiap pekerjaan Ibu. Dah Ibu.